Kalau lu mau jadi advisor, lu mau jadi penjual kelas, Oke. lu harus punya WPA. Wajib WPA Wajib sebenarnya. WPA, penasihat. And this year, This year target. 6K, 7K. Oh ya? Ya, Sebullish itu sama gue. gue bullish. Enggak, bukan Skyholic lu ya. bukan ya. Yo, gila gue balik lagi sama Aris, brother. Gila. Ini gue ngelihat lu baju hoodie. Hujan bro, dingin. Oh, enggak, bukan Skyholic lu ya. bukan ya. Enggak bro, bukan. Oh, bukan ya. Yakin lu bener ya? I wish tapi bukan lah. Gue ngeliat lu, ini kok pakai putih hoodie pula gitu. Oh, bukan gara-gara hujan ya? Bukan. Jadi siapa sih Skyholic? Tau gak lu? Gue nggak tahu bro. Gue nggak tahu. Tapi kan Pertanyaannya kemarin, random banget anjir. kemarin kalau nggak salah dia ada bikin story lah ya beberapa adminnya. Iya. Menurut gue sih not one individual. Menurut gue sih ya, Definitely kelihatan lah ya. ya Ya. Lu nggak coba solve the puzzle? trying to, but gue kalau di drama ya sama kayak lu lah. Kita mungkin bukan tipikal yang mau involve banget, tapi menurut gue kita bisa gain lessons lah dari situ. Ya, setuju. Kayak apa yang terjadi, Setuju. all the process, kripto di Indonesia arahnya kemana. Menurut gue dengan kasus itu, ya kita udah mulai step by step ke arah yang lebih mature lah. Regulation wise, terus ekosistem KOL, influencers, atau ekosistem kelas juga. You sure ini makin mature, bukan justru step back? Menurut gue makin mature ya. Oke. Menurut gue makin mature. Oke, gimana? Secara regulasi. Kita tahu sekarang kondisinya menurut gue ya, sebelum sekarang ada regulasi yang clear, jelas, itu influencers atau kreator atau penjual kelas, menurut gue lebih banyak yang toxic instead of yang beneran Pure educating Oke. Gitu. I see. Kayak budaya flexing, budaya deceptive marketing. Deceptive marketing ya. Jadi dan itu emang belum ada clear rules lah sebenarnya kan dari regulations, atau udah ada tapi belum Kontrol lah. terkontrol, terdistribusi atau teredukasi juga si KOL ini atau influencer ini dari OJK atau Bapepti-nya gitu. So, tapi pelan-pelan kalau gue sendiri gue lebih condong ke optimis. Gue melihatnya kasus ini atau drama yang lagi naik ini itu akan membawa ke perubahan yang lebih baik lah. Gue di optimis side. Lu pro ya, Gua soalnya. Lu soalnya ini kan, setahu gue lu tuh udah kayak fully licensed kan? Nah itu dia. Iya kan? Lu udah fully licensed. Pas gue podcast sama lu di Metaverse di Kemang, Iya. waktu itu gue emang lagi ngurus license. Gue Ya. lagi mempelajari kayak regulasi atau scope-nya gimana. Termasuk ethics di situ. Iya, kan? ethics dan lain sebagainya. Nah, itu yang gue ambil awal itu WPB, wakil pialang berjangka. Itu kayak introducing broker lah. Oke. Kalau gue mau kerja under pialang, gue mau memperkenalkan pialang tertentu ke klien, itu kan ada banyak stepnya tuh. Ada clear rules, clear hukum yang berlaku. Dimana setiap KYC gue juga nggak bisa asal terima klien juga. Ada banyak klien tertentu yang mereka emang gak boleh trading, gak boleh investing gitu. Jadi gue harus nolak dan lain-lain. Kayak aturan pialang, perbedaan yang punya license Indo sama luar gimana. Itu WPB tuh awal gue ambil. Gue dapetin license ya. Cuman gak kepake sekarang. Si WPB ini. Gue pindah ke WPA. Ntar, WPB baru berapa? Wah gue lupa lagi. Gue lupa. Tapi under 10 million. Under 10 million rupiah. Ya. Itu harus renewal. Itu harus renewal, Oke. betul. Cuman gue gak renew WPB karena dia only kerja under pialang. Pialang, oke. Nah itu sebelum ada WPA tuh. Sekarang WPA. Sekarang ada WPA wakil penasihat berjangka. Ntar A-nya? Advisor lah. Tapi sebenarnya kan gara-gara WPB-nya udah ada yang berjangka, tapi kan sebenarnya wakil penasihat berjangka. Harusnya WPB juga kan. Iya. Cuman biar beda sama WPB sebutnya WPA. Itu step up nggak? Advisory. Step up maksudnya itu langkah nggak? Maksudnya harus WPB dulu baru bisa Nggak. WPA atau enggak? Bisa langsung WPA gitu. Boleh pilih. Tuh. Ya, kalau lu tipikal yang mau kerja under one broker, lu memperkenalkan satu broker pialang tertentu, lu ambilnya WPB. Gitu. Nah biasanya itu disupport sama broker-broker, sama pialang-pialang. Kalau lu mau jadi advisor, lu mau jadi penjual kelas, lu harus punya WPA. Wajib WPA sebenarnya. Penasihat. Dan di sertifikasinya, mungkin di luaran kayak KOL atau influencer mikir kayak, untuk ngambil penasihat emang apa gunanya sih? Emang di dalamnya
se-educating apa, emang gue bakal belajar apa dan lain sebagainya. Justru more than 30% isinya sertifikasi itu mengenai hukum, pasal, kayak kalau di WPA itu lu belajar perba, kayak peraturan Bapepti itu apa aja, and so on. Jadi ujiannya pun kayak 30% itu Dan hukum kayak pasal-pasal tertentu. Jadi ethics, kayak how you share, kayak gimana caranya lu berpodcast seperti ini, ngomongin hal-hal tertentu yang sifatnya udah mungkin ada merepet ke ajakan jual beli. Ya. Kayak lu juga sekarang sebelum podcastnya dimulai ada disclaimer. Disclaimer. Nah, kayak gitu-gitulah. Oke. Itu yang dikasih tahu. Lu nggak bisa ngasal-ngasal ngajak orang atau lu menjanjikan keuntungan kayak gitu-gitu. WPA tuh berapa sih biayanya? Kayaknya edukasi awalnya dari ICDX. Jadi sebelum ujian Bapeptinya, Ada stepnya dulu. Iya, ada stepnya. Gimana? Edukasinya itu sekitar 3 juta kalau salah online, 1 minggu full. Oke. 1 minggu full. Terus sisanya ikut ujian lah. Tapi overall Less than 10 mil less juga? than 10 mil juga. Oke. Berlaku sampai sertifikatnya berapa lama? Setahun, 2 tahun? Gue lupa lagi itu 2 years ya renewals. 2 years. Ya. Sekali renewal Tapi berapa? nanti nggak ada payment, cuman ada inilah interview dan lain-lain. Cuman gue nggak tahu ya sekarang, karena ini kan super fast ya changing. Iya. Kayak cepet-cepet banget, kayak tiba-tiba bahkan ujian gua kan batch 3 ya. Sama sekarang itu kayaknya agak beda. Sekarang kayaknya lebih mudah, kayak gitu-gitulah. Ya. Tapi ini gue menarik sih menurut gue. Gue nggak bahas individu tertentu ya, tapi sejak fenomena habis Skyholic ini kan kita bisa lihat ya bahwa gue tuh notice di beberapa, gue nggak sebut tapi kayak di beberapa leaders itu semakin pengen menggencarkan bahwa sebetulnya KOL itu kayaknya harus disertifikasi deh gitu loh. Kayaknya harus ada even in crypto ya, akan mengikuti ke arah saham gitu loh. Ngerti kan? Jadi harus benar-benar ngambil sertifikasi tertentu baru kamu layak gitu loh. Lu pro dengan hal tersebut atau enggak? Do you think itu akan speed up kita ngomong kayak itu akan mempercepat adopsi atau justru memperlambat adopsi? In your opinion? Depends. Oke. Ada di sektor apa. Oke. Kalau lu jualan kelas, kalau lu mempunyai grup yang isinya nasihat berupa advisor, menurut gue itu perlu disertifikasi, sangat perlu. Kalau lu jualan kelas. Kalau lu jualan kelas. Oke. Dan emang isi grup lu adalah mungkin Signal dan lain-lain. Menurut gue itu perlu sertifikasi. Karena lu memiliki followers yang siap flow their money into the markets based on your own advice ya. Jadi itu menurut gue perlu di sertifikasi yang kayak gitu. Tapi KOL yang kayak pure creator yang ngebahas the tech lagi ke arah mana dan lain sebagainya, menurut gue itu nggak perlu. Even ngebahas price action pun selama dia nggak selling courses, menurut lo nggak perlu? Nggak perlu. Gue 100% agree. Iya, informasi yang sifatnya ya orang layak tahu ya, tapi mereka nggak akan terpengaruhi secara financials untuk decide something yang merisikokan mungkin semua uangnya atau bahkan sampai pinjol. Menurut gue sah-sah aja lu share informasi yang publicly emang di internet udah available gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau lu udah nge-compile semua informasi di internet yang udah public tadi, terus lu compile jadi riset dan saran, jadi nasihat. Nah itu yang perlu disertifikasi. Dan lu juga monetize. Yes. Gue agree. Gue juga sampaikan ke beberapa bos-bos kayak Pak mesti, gue gak sebut namanya, tapi kayak in my very humble and personal opinion, jika memang ada regulasi untuk kayak license segala macam, ya hendaknya untuk yang menjual kelas aja, untuk yang selling courses. Gue 100% agree sama lu. Jadi in a way kayak mereka monetize audiensnya dan mereka juga bertanggung jawab terhadap government dan lembaga-lembaga tertentu, dengan juga mereka contribute. Buat gue it's fair gitu. Jadi kayak flowing money-nya tuh benar menurut gue gitu. Tapi kalau kayak yang memang kayak pure creator, apalagi new creator yang mau belajar dan coba sharing ilmu, nggak usah lah. Nggak usah dikasih restrictions. Nggak usah lah. Even like, dibebasin. Iya kan, kayak mau sampai mana number of followers, jumlah
konten yang dibahas kan susah banget ya gitu. Kalau bahas personal finance tiba-tiba sedikit menyentuh ke area kripto, masa juga harus di license gitu kan, bingung kan? Ya, dan menurut gua arahnya emang nggak akan dibuat ketat ya regulasinya. Kalau sifatnya cuman hanya informasi ya. Iya. Ya kalau lu udah ada transactionals, Iya. udah ada call gitu ya. ada konsumen dan lu sebagai emang penjual, emang di situ ada transactionals. Iya, transaction. Nah itu emang lu harus taat semua aturannya gitu. Agree. Baik itu dari hukum konsumen dan lain-lain itu ya. Agree. Gila, ini kita start langsung berat. Langsung Gila pagi-pagi kan baru bangun gue langsung Enggak, salahnya lu datang pakai hoodie coy. Gue langsung kira lu skyholic coy. Riz, tapi gue mau nanya dulu dong Riz. Kita kan terakhir podcast lu tuh, jadi buat teman-teman yang baru denger ya, ini tuh Aris tuh my very first guest ya di BLP. Tamu pertama gue ketika gue bikin podcast, orang pertama yang langsung di otak gue nomor 1 ya Aris gitu. Dan sekarang kayak gue bener-bener kangen banget pengen ngobrol sama lu lagi. Gue pengen tahu perspektif market lu lagi semua. Tapi gue mau nanya dong kayak kira-kira kita udah gak ngobrol podcast 1,5 tahunan lah ya. Iya kan, dari waktu itu. Ini kan kita tahu 1,5 tahun tuh di kripto tuh udah kayak 10 tahun Pak. Betul. Berubahnya secepat itu gitu loh. Bener-bener cepet. But gue mau tahu dong how are you doing gitu. Lu gimana kondisi Porto semua everything? Apakah sesuai target dan cita-cita lu di cycle? Di terakhir podcast gue banyak cerita rugi ya. Iya. Gue banyak collateral, terus tiba-tiba banyak liquidated lah gitu-gitu. Jujur crypto wise ya, itu jauh dari mimpi gue lah. Oke. Kalau kripto ya. Target ya. Ya, kripto target gue negatif sama kayak performance BTC lah di 2025. Jadi ya gue slightly down di 2025. Enggak slightly deh, lumayan lah hitungannya untuk di 2025. Cuman gue gain a lot di other markets lah. Di forex, CFDs and futures. Oh nice. CFDs and futures. Lu multi instrumen, multi aset. Iya, gue multi aset. Gile sih. Gue kayaknya mabok sih jadi lu multi aset sih, gila. Ya, tapi itu dia pelajarannya juga, lessons buat gue. Ternyata kalau misalnya gue trade multi assets dan gue harus keep up with everything, mabok. Performance gua atau executions gua di salah satunya itu nggak sebagus itu. Oke. Jadi menurut gua yang paling bagus adalah sekarang yang gue jalanin crypto gue for investing long term. Jadi mungkin gue keep up-nya nggak terlalu yang kayak daily lihat charts, kayak every minute lihat charts. Terus di futures market atau khususnya di prop firm, nah itu gue yang benar-benar kayak manually executing, fokus performance gue di sana. And then for CFDs gue lagi build algo. Jadi kalau bisa gue udah nggak involve lagi di analysis atau trading di CFDs manually. Jadi gue trade with algos di CFDs. Jadi gue tetap dapat exposure di crypto with investing, exposure di CFDs mungkin with algo atau bot yang lagi running. Nah tradingnya gue sendiri manually di futures market, especially di prop firms. Tapi gue mau tau dong kayak lu apa aja, CFD, terus futures sama CFDs tuh lu apa aja? FX and gold. FX and gold. Di CFDs ya. Di futures itu NQ and gold. NQ and gold. Crypto ya udahlah top crypto. Dari 3 ini yang paling performance-nya paling bagus di lu mana? Gue futures sekarang. Futures ya? NQ and gold berarti ya? NQ and gold. NQ and gold futures. Lu gila, coba dong cerita dong kenapa lu bisa jago sih di situ? Kan gue jago juga sih. Maksud gue kan gak segampang itu juga ya. Betul. Bisa doing really well di market itu menurut gue gitu. Karena menurut gue setiap market ada sulitnya gitu. Dan kayak gak segampang itu gitu loh, ngerti kan? Crypto itself susah gitu. Tapi kayak gak berarti market lain lebih gampang gitu. Lu udah ketemu edge lu pakai sistem apa yang works for you gitu loh sampai lu bisa profitable di sana? By the way, sistem itu probably cuman less than 10% ya dari overall trading system atau trading skills yang perlu lo acquire. Tapi kalau lo nanya sistem apa yang gua pakai, gue jelas menggunakan funda and technical analysis ya. Fundamental analysis everything lah, mau itu makro, mau itu geopolitics, and everything itu gue pakai untuk mengetahui biasnya. Jadi biasanya every morning lah, every Asian sessions, gue punya tim juga, tim riset ya di Metavolus Trading Camp. Dia riset
everything lah, baik dari segi makro sama segi geopolitics itu dibuat summary-nya. And then gue baca lah, gue tinggal baca doang, enaknya tinggal baca doang. Terus Asia gue tentukan biasnya based on apa yang gue baca. Terus London sessions baru gue tentukan apa yang mau gue trade based on the theme atau tema di Asian sessions. Gue mau trade apa, biasnya apa, itu di London sessions. Terus gue biasa execute di London and di New York. Jadi di atas jam 1 lah, 1 tuh pre-London ya, jam 2 open London sampai New York sessions itu gue trade. Nah itu biasanya untuk di London gue trade gold dan FX untuk CFDs. Tapi untuk NQ gue di NYSE Open ya, di 20:30 PM. Gile. Ya. Gue lebih mabok sih kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih ini nggak, karena marketnya nggak bukan 24/7 kayak kripto, kayak lebih nggak stres. Lu ngerasa lebih stressful atau lebih kripto lebih stressful atau enggak? Gue udah feeling numb lagi kalau urusan stres ya. Iya ya. Kayak gue udah nggak. Lu udah lepas perasaan lu banget di situ ya. Dalam trade ya. Udah sedingin itu lo ya. Enggak. Pusing, stres ketika loss ada. Jadi kayak menurut gue itu akan selalu kita alamin, rasain gitu. Cuman kayak ya mungkin karena udah too much ya. Stress, pressure udah too much juga. Gue liquidated multiple times. Terus blown multiple times. Gue losing a lot di markets, di any markets juga udah banyak banget. Jadi udah di posisi di mana oh ya udah gitu. Anjay. Dapat surat cinta. Oh ya udah. Itu berat sih. Tapi gini, gue mau tau dong kalau misalnya nih, gue nanya lo, kalau beginner, lo akan advice untuk belajar yang mana? Let's say beginner, gue mau belajar apa nih? Ya cari duit. Kan tentu semua orang maunya tuh kayak, nggak tau ya, gue selalu ngerasa kayak retail itu tuh punya kayak pemikiran bahwa wah gue mau di rumah pencet dapat duit. Nah kalau misalnya objektifnya dapat duit, lu akan rekomend yang mana berdasarkan skill set lu? Ya experience lu lah. Balik lagi ke dia sekarang punya skills apa ya. Kalau misalnya benar-benar kayak zero banget. Zero nggak tahu apa-apa mengenai market. Bego banget lah. Oke, gue punya duit, gue pengen earning from the market ya. Duitnya juga cuma 1 juta lagi. Mau mengubah jadi 1 miliar. Ada. Nah itu yang menurut gue perlu diatur juga kan. Gue setuju. Kayak ekspektasi atau manage ekspektasi orang. Guys, untuk ngerubah 1 juta jadi 1 miliar itu kalian perlu luck yang super bener. Luck yang super dan ya mungkin lu ada di timing yang perfect gitu time-nya. Tapi untuk saran untuk yang pengen beneran jadi full time trader katakanlah. Trader, yes. Oke, mau jadi trader, lu dari nol banget. Acquire the skills. Oke. Chasing skills over chasing money. Tapi kalau udah diawali dengan mindset lu adalah money di awal. Ketika lu losing in your first 3 months, 6 months, atau bahkan first 2 years, lu masih blown, lu akan stressful, lu akan quit juga. Pertama mungkin tanya diri lu, kalau misalnya lu losing money in the first 3 months, atau lu losing money negatif PNL lu dalam 1 tahun, 2 tahun, lu masih akan trading apa enggak? Kalau lu bilangnya enggak. Better not trading in the first place. Forget it. Agree. It is the hardest, one of the hardest lah. Gue gak tahu ya, mungkin ada yang lebih susah. Cuman ini one of the hardest skills to acquire lah. Gue setuju. Dan gak sedikit kompetensi yang lu harus kuasai. Banyak banget. Knowledge, information, skills, soft skills yang perlu lu acquire to be a really good trader. Gitu ya? Yes. Oke. Dan gue gara-gara startnya udah menyesatkan lagi. Jadi oke. Tapi kalau misalnya market yang lu rekomend untuk start, untuk belajar yang paling predictable, yang paling less volatile, yang paling friendly untuk pemula, menurut lu apa? Gold ya. Gold mungkin ya. Gold tapi low leverage ya. Low leverage. Atau kalau crypto BTC lah. Ya. Trade BTC. Mungkin BTC spot only dulu. Oke. Do you think udah top gold? No. No ya. 5K more ya. 5K Q1 I think. Q1 ini 5K. Q1 ini 5K. I see. And this year 6K 7K. Oh ya? Yeah. Sebullish itu sama gold. Bullish. Giga bullish. Bullish. Anjir. Many billionaires I know mereka udah mulai shift
lot of their portfolio ke gold. Oke. Central banks especially. Central banks dari Gila, 2022. Central banks tuh Q4 2025 60 ton gitu. Kayak itu 60% more than biasanya mereka annual collecting gold, accumulating gold. Jadi most of central banks ya, yang kita ngiranya oke, nanti exit liquidity crypto kedepannya mungkin kayak central banks atau country. Nah itu semua flow yang kita harapkan harusnya ke crypto, ke gold Bitcoin, semua. lari ke gold. Dari Q4 2025 kemarin. Ya, benar. So Q4 as a major shifting, lo kalau lihat ETF, BTC itu outflow 3 billions, gold itu inflow-nya udah 10 billion. Jadi udah mulai kelihatan tuh ada shift ETF assets from crypto, BTC nih terutama ke gold. Since Q4 2025. Makanya kita lihat Q4 2025 itu Bitcoin top. So far. So far. Oke, tar. Ini banyak yang gue mau nanya nih. Kalau silver menurut lo gimana? Udah top juga atau Silver masih akan beta lagi? play. Beta Gold. play-nya gold ya. Yeah. So menurut lo kalau misalnya gold bakal running ke 5K, Silver 6K, silver akan ngikutin. Oke. So bullish. Lu still bullish ya? Still bullish. Gold, silver bullish. Oke, gue ada 2 pertanyaan sih. Akankah seperti harapan orang bahwa after that akan lari ke Bitcoin juga, orang ke crypto juga? What do you think? We need catalyst atau narasi yang tepat untuk si money itu beneran flow ke crypto. Oke. Sekarang Tapi menurut lu belum ada? in most of naratif yang mungkin ngebuat gigabull crypto udah terjadi. Oke. Already price in. Kemarin kita tahun lalu ya, cycle tahun lalu. Kok tahun lalu, cycle tahun lalu. Tapi ya ATH tahun lalu lah. ATH tahun lalu kan kita tahu lah yang ngedorong itu banyak banget. Ya. Katalis dan narasinya banyak banget. Dari mulai start halving, terus ETF, terus country mulai jadiin Bitcoin legal tender. Banyak banget. Nah, tapi itu sekarang udah terjadi semua tuh. We price in. Nah, kira-kira gue nggak tahu ya, menurut lo, apalagi katalis yang bisa ngebuat ada flow yang super tinggi ke kripto ya. Retails juga ngikutan FOMO. Retails kan gampang banget kalau digiring, ada ETF nih, ada halving dan lain sebagainya. Retails tuh excited. In the next 1 year ada election dan lain sebagainya. Itu semua bisa ngedorong kripto naik. Jadi mereka pada accumulating, beli. Tapi itu semua udah terjadi nih. Sekarang apalagi katalis? What's the narrative? Next narrative ya, next catalyst. Mungkin katalis yang mungkin gue bisa lihat sekarang only interest rate cuts ya. 2026 kan masih ada 4 ya. Ya. Ini tanggal 28. Predictably 4. Iya, tanggal 28 Januari ini harusnya pause. 90% plus itu pause. Jadi ada 3 tuh sisa tuh, apakah cut or not. Tapi even though cut semuanya dan 25 BPS, ada rebound, but I don't think itu yang bisa nganterin gigabullnya kripto. Back to all time highs gitu. Yes. Ya, berat ya. Iya. Flow-nya malah larinya semua ke gold ya. Ke gold sekarang. Liquidity-nya ya. Dan kalau kita lihat si Trump udah leading ya US sekarang, dia skillsnya itu di dealing or negotiations. Kalau lu baca The Art of the Deal-nya Trump, menurut gue skills number 1-nya Trump adalah dealing negotiations. Dan di eranya dia, menurut gue akan sangat banyak senggol-senggolan, drama, negotiates dia dengan any countries. Seperti yang kita lihat kemarin ya, Vene, Maduro, kita terus Greenland sekarang. Itu semua impactnya apa ke risk on assets? Itu semua bearish for risk on assets ya, but bullish for risk of assets, which is gold. Dan gue melihatnya selama Trump itu memimpin, all those negotiations, potentials geopolitik, terus gara-gara dia ngambil Greenland juga sekarang banyak NATO dan negara-negara Uni Eropa yang nggak setuju juga. Tapi akhirnya dia juga si Trump ngasih impose tariffs, itu juga ngedropin series on assets. Jadi katanya dibatalin lagi. Yes, jadi dan menurut gue ini akan escalating. Even though de-escalating, oke, ini buat teman-teman mungkin lessons ya. Kalau ada geopolitik tensions, ada wars, ada tariff wars, itu semua uncertainties ya. That's bad
for risk on Risk on assets. assets, betul. Bad for BTC, bad for crypto, bad for US stocks. Itu jelek. Dan kalau di-escalate, misalnya nih sekarang Greenland tiba-tiba di-escalate, terus tarif war di-escalate, mungkin ada rebound. Tapi melihat nature-nya Trump, another drama akan created. Another negotiations bakal ada lagi. Dan setiap drama yang muncul, itu akan ngasih pressure ke risk on assets. So this year, I think super hard atau sangat sulit ya untuk risk on assets seperti crypto and US stocks untuk outperform gold in my opinion. So I think the year of 2026 ya year-nya metals, commodities. Ya. Hard for like digital assets lah ya. Hard for risk on assets. Risk on assets ya, kayak maksudnya Bitcoin. Yes, Bitcoin. Gitu. Yeah. Berarti gue mau nanya, exposure lu terhadap crypto sekarang lu udah kurangin banget ya? Yes. Oh gitu. Lu Yeah. udah sold everything? Almost ya. Almost Everything. Oke. Yang lu masih pegang apa? Since BTC 109, 110. Oke. Yang lu masih pegang apa? Beberapa alts lah yang gak jelas, cuman gue ya udah gitu. Oh. Yang udah kadang Yang jadi investor. Yang lu udah berani forget lah ya. Gue udah berani forget. Oke. ICP lu masih pegang gak? Masih. Ya, lu stake 8 tahun ya? Iya, gue ada yang gue stake 8 tahun. Aduh. Cuman ya udahlah, gue forget. Aduh, itu juga lagi dissolve-nya lama. Iya. Iya kan? Gue juga masih pegang. Itu one of my regret lah. Gobloknya tau gak kan sempet pump ke 20 kan. Terus udah gitu kayak gue mau gak bisa jual kan. Nah, gara-gara gue stake. Oke. Tapi ya lu tinggal exposure lu ke crypto udah dikit banget ya. Sisanya lu bener pure trade aja ya. Dikit banget. Cuman I'm really waiting for momennya sih. Menurut gue akan ada kayak, nah ini mungkin good momennya mulai accumulating ya. Gue masih di side yang percaya Michael Saylor break even or even underwater lagi. Anjay. Dan menurut gue that's the time to accumulate. Oke. Cost production menurut lu bakal balik lagi? Yes. Iya kan. Sekarang kan setahu gue mining cost itu kan sekitar 75 sampai 80 ribu ya. Ya. Ya di average angka situ kan. Kayak menurut lu bakal balik ke area itu? Menurut gue itu too high, yes. Akan eventually balik lagi. Balik ke situ lagi. Nah, dari situ baru rebound lagi. Yes, menurut gue that's margin of safety lu betting on crypto mulai oke lagi. Ya. Retail Most people mulai, think that's the magnet price gitu. Yeah. Jadi katanya bakal ketarik ke sana, baru itu asymmetric bet lagi gitu. Sekarang belum asymmetric lah. Sekarang kayak lu in spot ya maybe kalau lu long term investors gitu. Tapi kalau fresh money yang mau masuk gitu ya, better not gitu katanya. Betul. Gitu. But again ya, yang namanya analisis kan super banyak ya. Betul. Banyak banget tuh di Twitter, gila. I mean itulah uniknya menurut gua capital market ya. Itulah uniknya charting gitu loh. Kayak satu chart yang sama dibaca 10.000 orang yang beda. 10.000 analisis. Mana yang benar nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Iya kan? Emang gak ada yang bisa predik juga 100% market bakal kemana. Siapa? Dan 10.000 analisis bisa jadi benar semua walaupun beda-beda. Betul. Tergantung time frame. Betul. Many things lah. Faktor. Jadi maka itu dia perlu ada disclaimer dan lain-lain. Ya, agree. Jadi gue mau nanya dong, sekarang ini kayak portfolio lu, coba dong ceritain ke gue, lu bener-bener kayak 100% atau maksudnya berapa 80-90% lu tradingin kah, atau misalnya lu ada exposure ke Indo stocks juga kah? Stables yang gue tradingin. Stable. Gue tradingin, yes. Oke. Lu pakai apa platformnya? Pribadi ya, gue nggak merekomendasikan kalian. Untuk CFDs platform pakai MT5. Oke. Trader 5. Yeah. Kalau futures, gue pakai Tradeovate. Oke. Tradeovate, tapi Tradeovate itu gue bisa link ke TradingView. Jadi gue trade langsung directly from TradingView. Oke. Lu buy in gak sih dengan naratif gua baca ya di this year? Actually salah satu naratif yang paling make sense buat gue ini crypto ya. Crypto kan sebenarnya equity perps kan. Lu pasti udah pernah denger kan. Yeah. Jadi kayak stock market equity gitu ya, tapi in perps gitu. Jadi lu bisa trade in crypto gitu. Jadi kayak sebetulnya lots of opportunities-nya bukan di crypto itself, crypto, tapi kayak crypto equity gitu loh. Jadi lu main ke area sana juga nggak? Karena gue udah ada exposure futures di NQ US stocks, gue kesana nggak. Cuman gue melihat itu something good for the ecosystem, dan kedepannya ya bakal banyak liquidity masuk via Via crypto. Via crypto untuk US tokenize ya.
Iya. Gitu. Dia lagi Easier, gampang. Lu bisa bahkan anonymous kan kalau udah larinya ke kripto, lu nggak perlu lagi buka broker terus KYC and so on. Tapi lu pengen ada exposure ke US stocks, bisa lewat kripto gitu. So gue mau nanya dong sama lu kayak nih, gue masih punya next question actually. Historically kan gold silver all time high itu biasanya akan ada after that bukan cuman crash tapi recession yang selalu menyusul gitu loh. Dan gue nggak bilang itu besok ya, tapi rentang waktunya kalau gue tarik chartnya ke 2-3 yang terakhir fenomenanya selalu dalam waktu sekitar 6-24 bulan gitu loh. Dalam waktu itulah itu akan ketemu market top and then ya eventually bukan cuman crash loh, recession, dan itu biasanya di level negara karena biasanya ada currency yang there gitu. What do you think? Possible ya. Possible, cuman ya still below 50% lah, masih sangat kecil. Sekarang kan? Iya, sekarang. Cuman that's the big opportunity ya. Justru orang-orang yang di markets ya, atau orang-orang yang benar-benar kayak sekarang benar-benar kayak, aduh gue pengen cari life changing opportunity yang tadi lu bilang 1 juta jadi 1 M. Mungkin ya itu hanya bisa terjadi di momen-momen seperti itu. Everything crisis, everything super cheap. Ya mungkin di situ ya. Yang bisa ngerubah lu 1 juta jadi 1 M. Salah satunya. Lu udah ngeliat gak sih kayak wah possibility-nya bakal kesini gitu kan? Lu tau lah di Twitter ini kan udah mulai banyak, bukan udah mulai banyak ya, dari dulu juga banyak kayak orang yang kayak suka analisa gak jelas lah. Maksudnya kayak dia udah mulai memperkirakan wah kayaknya negara ini yang bakal gimana, negara ini bakal gimana gitu. Lu udah nyampe sono belum ngeliatnya? Dan apakah oke gini dulu deh. Ini soalnya gue terlalu banyak sih di otak gue yang gue bisa tanya ke lo. Aduh. Contoh nih ya. Ini yang paling spesifik, gue yakin teman-teman udah tahu juga kayak banner cycle, lu tau gak sih? Yang banner cycle yang period to make money kan gitu kan, katanya 2026 ini adalah period untuk ya justru taking profits kan gitu. Karena semua harga bakal high, semua bakal tinggi, dan sebenarnya itu udah bisa kita lihat potensinya itu di gold kan. Gold, silver ini kan sekarang lagi climbing up terus kan. Dan bisa jadi benar menurut teori banner cycle itu bahwa ya ini tahun terbaik untuk ya you realizing profits untuk ya untuk TP gitu loh. But after that kan 2027-nya bakal bad kan gitu ya. Lu ngeliat playbook seperti itu nggak akan terjadi? Kan sama seperti 4-year cycle-nya Bitcoin kan? Ya. So far crypto masih ngikutin loh BTC ya. Altcoin-nya sih udah enggak, jauh. Ya, udah dead, enggak all time high even ya tahun lalu. So BTC masih ngikutin dan gue masih justru percaya semakin banyak orang yang mungkin believe dengan naratif lengthening cycles, mungkin gue justru malah lebih skeptis lengthening cycles bakal terjadi gitu. Ya, tapi again gue sih ngelihatnya this year harusnya akan banyak accumulating or buying opportunity. Dan 2027. So menurut lo untuk teman-teman yang sekarang punya cash, mendingan stay away, standby, beli gold. What would you advise? Sebagai seorang penasehat Anjay, tetap disclaimer. But still disclaimer lah. Apa yang gue sampaikan di sini bukan ajakan ya, bukan ajakan jual dan beli. Do your own research, not financial advice. Kalau punya duit sekarang nih, taruhnya di mana? Menurut gue gold sih. Gold ya? Gold. Lo akan advise orang untuk gold? For this year ya. This year gold. Di harga berapapun sekarang gold masih cheap ya? Yes. Karena gue even ada bot yang kayak tiap drop buy. Gue pakai CFD sekarang, ada exposures di gold. Buy. Creating new highs, take profit all. Creating new higher lows, dia buy terus. Lagi. And then gue ride the I think 2026 akan replicating quite the same lah sama 2025. Ya, yearly candles of gold mungkin akan mirip-mirip tahun ini dengan tahun lalu. So makanya tadi gue believe di atas 5K gitu. Kayaknya, dan bahkan gue quite optimistic di Q1 ini dia 5.000 gitu. Q1 5.000 tuh. Q1 5.000 anjay. Bisa jadi pas sebelum tayang ini malah 5.000. Udah deket banget soalnya. Iya, 4.800. 4.800-an something ya. Aduh, nyesel gue udah jual. Tapi menurut lu best collect physical gold atau digital aja?
Nah itu tergantung Bebas. orang ya. Ada yang lebih suka collecting fisik. Gue sih personally lebih suka. Karena lu trading. Ya gue trading, gue ya udah gue ada exposure di CFD saja. Toh spread wise, maintenance dan lain sebagainya kayak lebih besar ya. Kalau gue beli fisik atau gue beli di toko emas gitu, biasanya spreadnya signifikan lah. Kalau gue belinya di CFD market, tapi again ini harus mengerti gitu ya. Ya. The instrument, the assets, the platform harus kalau lo ngerti. Ya menurut gue sih di CFD XAU USD itu sangat tepat lah. Oke. For me. Oke. So untuk Bitcoin ya it's not a good time, tapi probably mungkin somewhere in this year ya baru akan ada Yes, good somewhere in this timing year. lagi. Yes. Oke. Or 2027. Or 2027 Yeah. tuh. Or 2027. Oke, nice. But long term still bullish lah gue. Oke. Iya. Tapi altcoin gimana menurut lu? Kan kita lihat ya, most altcoin kan ya dead lah. Yang break all time high yang udah dari cycle sebelumnya kayaknya cuman apa sih? Kayak cuman Solana ya. Ethereum break previous, ATH enggak juga kan? Enggak juga kan gitu. Kayak cuman Solana, sisanya dead semua kayaknya ya. ETH diawali dengan lebih mahal daripada gold. Iya. Sekarang gold 2 kalinya mungkin. Iya. Mau 2 kali. Udah mau 2 kalinya udah susul. Lu masih kayak gue mau tahu dong kayak outlook lu terhadap altcoin sendiri gimana, kayak apakah lu udah bener-bener kayak ngerasa I think the best play Semua for altcoins itu narrative play lah. and short term aja ya. Short term, narasi lagi kemana, attentions lagi kemana, ya udah narrative play nanti ke situ. Gitu. Beberapa narasi yang menarik apa ya? Sekarang ya DeFi AI menurut gua akan selalu ada ya. Iya. Terus untuk di sektor DeFi AI kita juga memerlukan data yang secure, so privacy juga kemarin makanya naik banget. Iya. So privacy, terus sisanya mungkin stable coins. Stable coins sekarang lagi gila lah. Lagi banyak big company yang explore into stable coin sekarang. Tapi bener sih, gue kayak baru tahun lalu lah, pertengahan awal tahun lalu gue baru realize bahwa iya ya kita nggak butuh segini banyak altcoin ya. Basically semua altcoin ini shit gitu. Basically semuanya shit gitu. Ya eventually shit gitu. Cuman gue jujur kalau ngomong sekarang kayak ya gue kan udah TP sedikit kan, tapi gue masih punya exposure. Teman-teman tahu gue masih punya exposure di crypto market. Gue masih ada Bitcoin, Ethereum hype gitu. But kalau misalnya dikasih bottom, I don't know when, gue nggak tahu kapan. Ya probably gue cuma akan beli hype sama Bitcoin mungkin gitu. Other than that kayak Ethereum. Good decision, smart decision. Kayak horror banget anjir. Gitu. Dan gue ini sih kayak ada kemarin gue baca satu quotes di Twitter yang bagus banget menurut gue, kayak lu jangan trade teknologi gini, you trade people's opinion, not trade the tech gitu loh. Because eventually tech in crypto tuh shit sebenarnya. Iya kan? Ya sebenarnya transactions, buy sell itu semuanya based on apa sih? Based on opinion. People's opinion. People's thesis, people's opinion. Mereka believe-nya kemana? Duit mereka ngalirnya ke situ. Betul. Gitu. Ya itu proses pendewasaan lah buat kita semua gitu. But gue honestly speaking, gue jujur kayak nggak berpikir bahwa life changing opportunities masih besar di crypto market itself ya. Gue nggak berpikir seperti itu sih. Menurut lu gimana? Even in misalnya udah reset nih Bitcoin balik ke below 80k let's say gitu ya. I don't think there will be that much opportunity lagi sih. Akan ya ada tentunya, tapi kayak ya kecil lah, lu bisa tangkap atau enggak gitu. Menurut gue gain wealth akan selalu ada. Oh iya. Iya, even di crypto. Mau se-establish apapun, tapi playnya bakal makin sulit kan? Playnya bakal makin sulit. Bakal banyak yang seperti kayak lu play di 2016, 17, betul. 18 atau even di 2020 gitu. Playbooknya udah beda lagi ya. Betul. Oke. Dan untuk beginner yang emang nggak suka riset, nggak suka baca, nggak suka kayak following the narrative, stick with BTC lah. Tapi benar sih Riz, kayak gue soalnya survei juga ke beberapa teman-teman gue gitu, lingkungan gue, kayak gue menemukan instead of mereka masuk crypto and make money, gue lebih banyak menemukan mereka yang losing money gitu loh in crypto gitu ya. Instead of wah gila kayak wow. Seru banget ya di tahun ini. Maksudnya orang tuh berharap bisa make stupid life changing money gitu, yang ada malah losing money gitu. Kayak gue ngerasa kayak beruntung lah orang-orang yang bisa make money di crypto like 2 tahun terakhir ya. Karena sesulit itu men. Betul. Iya kan? Sesulit itu gitu. Betul. Oke, Riz,
Gue mau nanya nih sekarang. In terms of like kita ngomong trading ya, let's forget the illusion of mengubah Oke. sekian juta jadi sekian miliar. Ya. Gue mau tahu dong journey lu sendiri yang realistis lah gitu. Sebetulnya let's say ada orang start dengan 10 juta deh gitu. Oke. Dalam perjalanan waktu 1, 2, 3 tahun menurut lu yang paling realistis itu angka jadi berapa? Atau gainnya jadi berapa? Dalam sepengalaman lu ya balik-balik kan tergantung orang ya. Bisa jadi 0 juga kan. Mungkin first year break even or even losing. Oke. Most traders kalau emang lu langsung pakai 10 jutanya untuk trades tanpa acquire skills dulu negatif lah. Even zero lah. Gitu di first year. Second year lu harus deposit lagi berarti itu. Tapi kalau lu emang niat oke, tapi gua nggak mau nih losings, ya udah risk, lu kan udah punya experience gitu. Gua belajar aja dari experience lu. Kalau lu belajar dari experience gua 10 jutanya tadi mungkin nggak lu pakai buat trading dulu. Belajar dulu. Okay. Acquire the skills. Okay. Selain skills ya lu explore dulu the platform. Okay. Kayak the real how to trade itu seperti apa. Okay. Orang-orang yang trading tuh kayak gimana sih? Okay. Realistically. Gue mau tau dong kayak in your journey trading gitu ya. What was the most amount of money yang lu pernah make in a single year? Trading wise. Kayak record wise tuh 6 figures in a week. 6 figures in a week? Iya. Oh shit. Ya, gokil. Tapi ya belum pernah 6 figures a day. Hopefully. Gold soon. itu ya. Gold. CFDs and futures. Oke. 6 figures. Tapi yang 6 figures a week tuh CFDs ya. CFDs ya. FX. Modal lu berapa? 6 figures juga enggak dong? Enggak. 4 atau 5 fix? Itu gue deposit kayak 10k. Oh 10k. And you make 6 figures a week. 120k. Berapa banyak trade itu? Wah banyak banget. Oh banyak banget. Dan itu gue lagi nggak ada di kondisi yang menurut gue peak performance. Oh ya? Itu gue lagi di Bali cuy. Wanji. Gue lagi di Bali, lagi banyak have fun. YOLO, deposit aja 10k, gak tau jadi berapa. Jadi dijen parah. Dan menurut gue kayak the real gain wealth atau multiple yang gede banget itu terjadi ya ketika lu emang dijen. Gitu. Either ya lu risking everything to gain 10x 20x gitu. Benar sih. Kalau lu nanyanya yang kayak gitu, ya itu tuh di momen kayak gitu yang gue emang YOLO, lagi pengen digens, deposit 10k, terus ya udah seminggu, less than a week lah bahkan, kayak 5 days, kan market FX tutup tuh 1 minggu, 5 days lah, 5 days gue jadi 120k plus. Wah anjir, gila, lu open leverage berapa itu? Leverage kayak 200, leverage 200, tapi leverage I think bukan hal yang paling penting ya. Gitu ya. Gak guna bahkan buat gue. Maksudnya gak guna adalah maksud gue nggak terlalu memikirkan leverage. Mau itu dibuat unlimited juga gue bodo amat mau dibuat. Kan sebenarnya yang kayak mempengaruhi PNL lo adalah your size. Ya. Lo opennya berapa contracts, lo opennya berapa lots, itu yang mempengaruhi kayak PNL lo. Selama lo tahu ketika sebelum entry lu open size berapa lots, terus dari trades itu lu tahu kena inflation atau stop loss lu berapa dollars, ya udah lu patokannya di situ gitu. Risk management wise ya. Jadi apakah gue perlu leverage tinggi ya? Coba lu lihat ketika lu entry marginnya perlu gede nggak? Kalau emang perlu gede tapi lu punya duit tipis untuk deposits, ya silakan gunakan leverage yang tinggi gitu. Oke. Jadi top 3 aset lu for this year apa, Riz? Gold, silver, masih sama teman-temannya. Top 3 gold, silver. Gue mau jawab Bitcoin tapi I don't think pasti underperform I think this year ya. Oke. This year gold, metals lah, commodities. Oke. Metals, ya gold, silver dan teman-temannya palladium. Oke. Oke. Di situ opportunity ya menurut lo ya. Aset sih ya untuk kayak cuman invest dan ya mungkin itu. Gila. Salut. Tapi bener sih gue kayaknya mesti start ningkatin exposure gue ke gold ya kayaknya ya. Lu bener-bener mengkonfirmasi bias gue yang selama ini kayak ya gue crypto bias gue terlalu tinggi kan. Oke. Gue emang bias lah, gue harus jujur ya kayak walau gue kan
believe in lengthening juga kan. Yeah. Salah satu yang believe in lengthening, tapi nggak yang the whole year tentu. Nggak, not the whole year yang akan wah gitu. Nggak sih, nggak gitu. Gue tadinya kan Q1 bull, half 1 bull, half 2 bear kan. Tadinya tesis gue pribadi gitu. Tapi ngelihat kondisi geopolitik, apa jangannya dibalik gitu ya. Gue nggak tahu sih jujur aja. Tapi kayak gue bener-bener lagi ini loh. Kayaknya harus masukin exposure gue ke gold sih. Yeah. I think so bro. I think so. Iya ya, terlalu Heavy di crypto. Heavy di crypto, gue biased banget sih, parah sih. Yeah. Riz, ini dong Riz, apalagi ya? Gue jadi lupa mau ngomong apa gara-gara lu ngancurin biased gue, tapi Aduh. in a good way ya. Karena Hopefully. satu omongan lu yang benar-benar langsung hit di gue itu adalah kayak, apalagi naratifnya for Bitcoin. Iya juga, bener juga lu. What's the catalyst bro? Iya, what's the catalyst? Bener juga gitu loh. Bener Apa juga gitu. yang bakal ngedorong? Benar to drive the price action ya. Yes. Gitu. Rata-rata kan kita cuma ngelihat kayak chart gitu. Tapi kan ya chart, semua orang bisa gambar chart apapun gitu. Semua orang bisa gambar fractal apapun gitu loh. Tapi kayak the real reason of price action lebih tinggi demand daripada supply yang bisa naikin harga ya kan karena ada catalyst kan. Dan salah satu orang yang sering lupakan itu adalah di trading ya. Mereka nggak understand what drives the market. Ya. Itu the real driver marketnya siapa sih? Apa narasi apa? Itu yang sering orang-orang terlalu lihatnya price action. Tadi lu bilang technical analysis dan sebagainya. Benar. Tapi kayak the real driver of those markets apa? Benar. Makanya tadi gue bilang gue punya habits tiap pagi di Asian Sessions ada research. At least gue tahu dulu apa yang akan ngedrive market hari ini. Lagi kemana temanya. Jadi menurut gue itu penting tuh understanding the real driver. Agree. Wah, gue belajar banyak dari lu Riz hari ini Riz. Waduh. Nggak, satu poin sih yang gue belajar penting banget sih. Itu very very critical lah menurut gue. Riz, gue mau nanya dong kayak sekarang gini, lu pakai AI nggak sih untuk doing analysis trading gitu? Every pakai day, bro. Lu pakai apa aja? Every minutes. Kalau Cloud? apa aja ya OpenAI, Cloud dan Gemini. Ya 3 itulah. Favorit lu number one apa? Gue malah ChatGPT loh masih. Oh ya? Iya. Oke. Iya. On daily basis yang lu pakai ChatGPT. Iya. Oke. Ini nggak sih kayak sekarang kan one of the. Wah gila AI sih gue. Iya coy. All the time bro. Sampai gue mau tidur pun gue AI. Oh iya. Gue misalnya susah tidur nih. Lu nanya AI. Gue nyalain aja voice-nya. Ngobrol gue. Anjir sumpah lu. Tidur, HP gue di sini, AI-nya nyala. Sama ChatGPT. GPT ngobrol aja sampai di mana gue bosan baru gue tidur. Wah anjir, lu ngomong apaan? Apa aja ya? Tapi setelah pagi-pagi gue lihat ya random gak ada apa-apa. Tapi gue tidur. Oh, Enak. Wah lu gila. Gue baru denger ada orang kayak gini. Oke. Tapi gini, gue mau nanya dong kayak sekarang ini kan kita, lu bisa lihat lah, udah banyak banget platform-platform yang kayak trading yang sudah AI enhanced gitu loh. Baik analisisnya, baik callsnya, baik indikatornya, to buy sell segala macam gitu. Lu pakai kayak gituan nggak? Atau memang lu masih rely on your knowledge and experience aja? Oke, si AI ini tentunya belum perfect sekarang ya. Betul. Belum mencapai AGI. Betul. Jadi masih ada hallucinate-nya. Ya. Dan cenderung dia tuh AI itu menurut gue kecenderungannya tuh setuju sama kita kan. Betul. Punya tendensi untuk agree dengan kita gitu. Jadi kayak dia nggak bisa nge-counter kita, nggak lu salah, lu bego lu gitu. Dan yang bahaya dari AI kalau kita 100% percaya tanpa ada critical thinking di baliknya, AI akan selalu menggunakan data-data yang fiktif juga kalau mereka nggak tahu. Exactly. Oke, gue ada gap knowledge di sini. Gue kasih aja random data deh ke gue nih. Pas gue cek, oh lu ngasih random data, lu ada gap knowledge di situ. Jadi still hallucinate lah. Jadi kalau lu 100% percaya AI, misalnya lu lempar nih chart lu ke AI analisis ini bikinin setup, which is bisa. Bisa. Lu dapat entry price, SL price, target dan lain sebagainya, risk management, size berapa. Itu bisa dilakukan. Cuman ya udah dia berarti analyzing based on apa yang lo kasih, data yang dia kasih. Jadi menurut gua yang paling penting, poin paling penting adalah data apa yang lo berikan ke si AI-nya. Sedemikian sehingga dia bisa menganalisis dengan lebih clear lah.
karena data yang dia punya banyak gitu. Tapi kalau lu randomly langsung buka AI, gold kemana hari ini? Without context, without data and everything, ya dia bakal jawab ya asal-asalan. Ya. Tapi AI akan super powerful ketika lu kasih everything diakses. Misal contoh sekarang gue sering pakai Atlas juga. Gue nggak tahu ya, Atlas tuh only on Mac sekarang ya, belum ke PC. Tapi di Atlas lu udah bisa browser and then GPT kan. Jadi si AI-nya tuh bisa langsung kayak lihat apa yang screen. Apa yang browse. Jadi kayak oke nih data, misalnya gue lagi buka TradingView. Kalau lu trade US stocks di TradingView sekarang udah lengkap banget juga. Sebenarnya kayak financial statements and everything udah ada. Lu minta si AI-nya kayak buka semuanya terus mengetahui semuanya untuk the particular stock, itu bisa tuh lewat si Atlas. Dia buka, dia analyze everything. Mungkin dengan konteks itu akan jauh lebih baik dibanding lu cuman randomly buka ChatGPT nanya langsung. Gitu. So it depends on the data, depends on how you train the AI. Menurut lu apa ya? Gimana ya gue bilangnya ya, kan kita sekarang gini loh, gue ngeliat soalnya ada beberapa kenalan gue yang kayak, kan ini udah mulai masuk vibe coding session kan. You know, bullish ya kan? Gue vibe coding parah kan. Kan di cloud kan makin canggih ya, makin gila, dan sekarang kan rata-rata kan orang vibe code itu pakai cloud ya. Menurut lu bakal ada gak sih kayak oke, gue mau tanya gini deh, opportunity menurut lu kalau trading wise ya, vibe coding pakai cloud itu tuh ke arah mana sih? Apakah ya kalau baca analisa market kan obviously kan nggak bisa lah ya, nggak akan bisa accurate 100% gitu. Tapi menurut lu bakal kemana, dan apa sih yang lagi lu build sekarang? Lu nge-build something gak sih on top of AI? Vibe code the algorithmic trading di CFDs yang tadi gue bilang. Nah, coba explain. Oke. Karena adanya AI sekarang mempermudah kita semua code gitu kan. Kita nggak bisa code tiba-tiba semua orang jadi punya skills coding. Karena punya assistance untuk vibe code. Gue sekarang lagi vibe code EA sebutannya, expert advisor. Itu bisa gue tempel di MT5 atau MT4. Terus dia bisa jalanin trade-nya sendiri based on the codes. Jalanin trade-nya sendiri? Semuanya sendiri. Hah? Yes. Oke. Everything semuanya sendiri. Dan itu tergantung ke sistem yang kita buat ya, kita build ke si AI-nya. Lu buy ya kalau misalnya dia ada di this moving average atau this RSI, any indicators yang lu pakai lah, atau pakai price actions, lu buy ya di sini. Terus kalau misalnya down 20 pips, lu coba buy lagi ya segini, lu buy lagi segini misalnya. In case di case gue gold misalnya nih, gue lagi mau coba accumulating gold, cuman gue nggak mau juga lihat chart terus buy tiap turun gitu kan. Gue mau coba automate it dengan vibe code tadi, gue tempel di MT5, pas gue jalanin ya udah. Jadi setiap every misalnya 1 minute dia down sekian pips, lu beli dong. Nah itu gue bisa build. Gue jalanin sekarang. Itu udah jadi, udah jalan. Dan gue denger kan bahkan market making udah pakai AI semua kan gitu. Yes. Market bukan cuman retail loh. Ya. Lu jangan ngomong retail lagi, tapi udah di level market maker, Quants, itu udah hedge funds bener, itu udah pada pakai AI semua gitu. Kayak gue tuh jujur ya sekarang ya, kalau lu tanya gue, dengan semakin banyak hal yang gue tahu dengan perkembangan ini semua, gue tuh sometimes gue tuh makin bingung how to beat the market gitu loh. Karena it's harder and harder than ever gitu. Menurut gue pribadi gitu ya. Even lu ya obviously kalau misalnya kalau mau main bego kan, bukan main bego ya, tapi kalau mau main kayak nggak yang trading long term investing, itu kan beda play-nya gitu ya. Tapi kalau kita mau ngomong dari trading wise, ya sangat sulit kan, udah beat the market sekarang kan. Basically kan mungkin teman-teman nggak tahu ya, kayak bahwa lu trading itu kan sebenarnya lu ngambil duit orang kan gitu loh. Lu ngambil duit gitu loh dari market, lu extracting money gitu loh. Nah, dengan semua kayak gini, anjir Pak, makin susah Pak gitu. Tapi ya gitu. Kok lu bisa sih gitu? Anjir. Bisa apa nih? Bisa making money gitu, gimana sih? Gue tuh kayak in trading. Iya, gue tuh karena trading wise most money gue in trading justru. Hah? Most money gue made in trading. Iya ya. Gue jujur loh, kayak apa ya? Gue mengakui lah, trading itu bukan alfanya gue gitu. Gue kayak gue malah kebanyakan losing money in trades gitu. Gue mau make most money gue tuh ya di investment. Investment long term gue malah make money banget gitu ya. Atau kadang-kadang trading memes gitu ya, trenching, hoki-hokian. Tapi kalau
lu ngomong trading gitu gue, wah anjir liquidated mulu pak gue pak. Yang Atau hoki-hokian tadi, yang memes tadi, gue EV gue negatif parah. Parah. Gue akuin lagu bego. Oh in memes ya? Ya memes. Karena itu emang menurut gue bukan pure skill sih. Ya luck lah ya. Luck and insiders. Iya luck insiders. Kemarin tuh coy, gue baru put long ya kan di Ethereum, gue baru put long, terus gue udah pasang stop loss. Anjir pagi-pagi gue bangun udah dijemput. Lihat kan, tiba-tiba drop ke 2866 kan, dijemput semuanya gitu. Gue bilang kayak wah males sih gue pak. Tapi yang tadi gue bilang kayak trading skills, kalau emang bener-bener kayak lu pengen jadi full time traders, the skills to acquire itu sebanyak itu pak. Benar. Kayak sebenarnya kan yang lu lakuin tadi long, misalnya long ETH, gue nggak tahu ya thesis lu apa di situ. Lu cuman udah karena support aja. Kenapa di level itu? Terus inflation lu di mana? Nah, terus kayak what can drives atau katalis apa yang akan dari support itu ngebawa si ETH-nya itu naik banget. Nah, apakah besok akan kejadian something? Apakah lu melihat Trump bakal speak something about crypto? Nah, kan the real driversnya kan ada. Ya udah, misalnya lu sekarang full technical analysis. Tapi kayak menurut gue step awalnya adalah back to what drives the market. Oke, katakanlah iya ini di support mau bounce. Tapi kira-kira apa ya yang akan mempercepat dia ke target gue? What really drives ETH untuk naik ke level yang gue mau gitu. Di luar dari technical analysis. Menurut gue untuk ningkatin edge perlu tahu drivernya. Gila. Gue suka nih karena lu benar-benar menurut gue salah satu orang yang kayak well seasoned gitu di market. Experience lu udah ada dan kayak apa ya? Gue malah jujur lebih skeptis sama ya based on experience gue sih. Gue jauh lebih skeptis sama mereka yang kayak looks like always win gitu loh. Lu ngerti gak sih maksud gue? Oh iya, di podcast pertama gue share ke lu kalah banyak. Iya. Kalau lu tonton dah di podcastnya iya. BLW pertama, gue banyak share loss lah di situ. Gue tuh punya bias tersendiri ya kalau untuk dengerin orang ya. Gue malah lebih cenderung skeptis sama mereka yang kayak oversharing wins gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Yang mereka punya tendensi untuk share all the wins gitu. Tapi gue malah punya belief yang lebih besar ke mereka yang cenderung kayak punya tendensi untuk share their losses gitu loh. Karena menurut gue mental lu jadi tuh ngadepin loss gitu loh. Betul. Bukan ngadepin win. Betul. Gitu. That's the tuitions. Iya kan, ya mungkin ya karena gue di situ juga ya gitu. Gue pernah liquidated loss berkali-kali juga, jadi kayak ya benar memang kayak gitu, gitu. But lu ini nggak sih kayak ada kayak lu pribadi dengan semua license lu jual course juga nggak sih? Gue ada trading camp. Cuman itu MV ya. MV trading camp. Okay. Cuman nggak yang kayak gue promote atau publicly gue sell gitu. Oh enggak. Biasanya emang gara-gara request temen lah. Gue emang ada tim yang kayak research daily. Terus emang kita trading daily. Terus teman gue emang bener-bener kayak pengen belajar banget. Dan gue ngeliat di YouTube emang belum banyak yang share lessons, especially di Profirm ya, Profirm CFDs maupun futures. Ya akhirnya gue bikin camp. Itu pun kayaknya yang daftar udah 200-an lebih bro, almost 300 ya. Nice. Cuman gue accept 80. Nice. 50 to 80. Itu pun beberapa yang teman deket banget gue, ya udahlah. Profirm, do you think itu masih jadi opportunity for now? Yes. Ya, lu sendiri Gue juga. still big believer kayak to gain a lot of money in the markets, you need capital. Big capitals. Betul. Dan lu ya hacknya melalui proof ke mereka bahwa lu bisa gitu. Lu punya skill ya. Makanya gue lebih percaya orang-orang yang lulusan platform aja. Passing platform and get payouts from that gitu. Berarti mereka udah proof bahwa mereka emang punya the risk management, punya the skills, punya edge. Positive expectancy bahwa mereka bisa extract money from the markets dengan rules yang menurut gue tuh nggak mudah, susah banget. Benar, nggak gampang. Best hacksnya menurut lu gimana sih untuk bisa lolos platform? Nggak ada ya? Lu memang harus punya skill aja ya, anjay. Acquire the skillsnya tadi, dan lu harus tahu semua skillsnya. In trading, big 3 skills yang menurut gue perlu di-acquire. Coba jelasin. Pertama yang paling besar adalah systems ya. Everything yang related with system, building the systems, technical analysis, fundamental analysis. Fundamental analysis itu not only macro tapi geopolitics. Atau kalau lu trade saham, lu tahu the fundamental intrinsic value dari sahamnya, atau crypto, fundamental intrinsic value dari kriptonya misalnya. All the fundamentals related to assets yang lu mau tradingin. Technicals, analysis, terus kayak full entry reasons, kayak playbook gue bilangnya. Playbook lu jadi sistem, jadi
lu develop one playbook ya, based on the TA, FA, and everything, jadi satu sistem. Nah, make sure di satu skills ini nih, satu big skills ini udah lo acquire dan lu udah execute di market juga dan terlihat results-nya, EV-nya positif. Gue nggak bicara win rates-nya, gue nggak bicara drawdown and everything. Yang paling penting tuh EV. Yang membedakan gambling and trading atau gambling and investing menurut gue adalah EV. EV positif, you are trading, you are investing. EV zero, you are wasting time. EV negatif, nah lu lagi gambling. Anything lah in life, in trading, apapun, fokusnya adalah untuk mengetahui perbedaan ini gambling apa trading. Just look at the EV. Sebelum lu decide, oke, EV-nya nih positif, 0 atau negatif. Sistem tadi ya, big core skills pertama, dan ini masih less than 30% lah in the overall skills yang perlu di-acquire. Yang kedua, risk management. Oke, lu punya playbook yang bagus banget, systems yang bagus banget. Gue ajarin playbook gue nih ke orang random. Ikutin ya. Enggak semuanya Pak bisa make money. Pasti. Karena mereka nggak punya dua ini, the risk management. Setiap sistem itu punya their own risk management yang suitable untuk sistemnya. Dan satu risk management bisa jadi nggak suitable with the sistem A. Risk management yang seperti ini nggak suitable with sistem B. Gitu. Jadi lu punya risk management yang suitable with the system yang lu udah develop, jadi satu kesatuan playbook utuh. Nah lu kedua, acquire the skills of risk management. Not only the risk per trade-nya segini deh. Gue tahu margin segini dan lain sebagainya, TP, SL, risk per trade. Tapi also the managementnya while the trade is running. Risk managementnya not only risk per trade. Risk per trade gue segini, ada stop loss, ada TP, gue tahu. That's it. Tapi ketika executed, nah menurut gue yang justru paling krusial adalah when the trade is running. The trade management, like lu trail your SL to positive, to break even, atau lu mau set and forget, atau lu mau tiba-tiba scaling in. Kalau ada convictions bertambah ya why not lu scaling in, gitu. Kalau lu udah mulai turun convictions lu, udah mulai ke invalidation level lu mulai scale out tipis-tipis. Kayak the management ketika trades-nya running menurut gue super important. Skills yang perlu di acquire. Tapi itu emang based on experience. Lu years in the markets, lu emang ngeliatin charts. Gue kayaknya liat charts at least minimum 6 hours a day. Kayaknya ya. Jadi kayak beneran in the markets, ya, in the zones. Nah dari situ lu mulai build your skills of the managing your trades yang running. Nah itu core big skills yang kedua. Core big skills yang ketiga ya psychology. Psychology, any soft skill yang akan impacting your system and your risk management. Apa aja? Greed. Greed. Ketika lu lagi greed banget, lu udah punya sistem, lu udah punya risk management bagus, bisa jadi decisions lu berubah total karena super greed lu. Atau fear, bisa jadi lu punya sistem dan sebagainya, tapi ketika lu losing streak 10 kali, any playbook itu possible lose streak 10 kali. Any playbooks. Lu mau win rate 90%, 95%, lu ada chance kemungkinan lu losing streaks 10 kali. Kalau lu menggunakan risk per trade 10%, eventually at some point lu liquidated. Margin call. So yang ketiga tadi, even though lu tahu nih playbook akan kalah 10 kali berturut-turut, lu mungkin mulai muncul fear atau greed. Kayaknya playbook gue gak works. Jadi dia gak trade di ke-11-nya misalnya. Padahal sebenarnya ke-11-nya play out. Nah lu controlling your fear, itu the psychology skills, set of skills yang perlu di-acquire tuh. Greed, managing fear, managing yourself, managing your own emotions. Dan tadi lo detach with the losings. Ketika losing stands in a row atau even 20s in a row, lu masih believe dengan playbook lu sama risk management lu. Makanya playbook dan risk management ini yang suitable, lu test in like super large numbers of data sih, thousands of it lah, supaya margin of errornya kecil banget. Ketika lu punya big datanya dan di 100,000 trades nih, playbook lu udah lu test di market selama misalnya 5 tahun, pas lu lihat di data lu emang ada nih lose streaks 20 in a row, consecutive loss 20 in a row, 10 in a row,
Tapi ternyata the large numbers of datanya 1000 trades positif kok, growing. Jadi ketika itu terjadi di kemudian hari, 10 kali gue consecutive loss, gue masih believe in the data 1000 gue tadi. I'll still trades. Gue masih punya keberanian untuk trades. Tapi orang yang gak punya data ini besar, gak punya sistem, gak punya risk management, yang mereka tes in large of numbers of data, mungkin 10 losing streaks udah ganti playbook baru. Betul. Cari guru baru. Terus, betul. Cari mentor baru, cari grup baru. Betul. Beli signal. Nah, berubah terus. Berubah terus. Dan itu yang menurut gue spiral. Spiral itu dah. Iya, spiral of apa tuh? Dumb stupidity gitu. Sampai pinjol. Gitu. Dan padahal sebenarnya bisa aja works yang dia pelajari di awal. Cuman dia nggak all in focus with it gitu. Sampai benar-benar kayak semua skillsnya dia acquire. Mungkin ada beberapa gap-gap yang lu lupain, yang lu lewatin, yang lu skip, yang sebenarnya itu important. Tapi karena lu udah lost track 10 kali, gue udah gak percaya lagi deh, gue kalah 10 kali di sini. Pindah dia ke mentor baru, ke signal baru. Ujung-ujung gak jadi bro, gak jadi apa-apa. So ya, 3 sets of skills tadi, sistem, risk management, psychology, itu big core-nya. Nah tapi kalau di breakdown itu jadi banyak banget ya. Technical NFA juga kan banyak banget ya. Lu kuliah ekonomi juga udah masuknya ke fundamentals tuh, ke makro, sets of skills. So super banyak. Lu pada dengerin. Emang trading tuh faktanya gak segampang itu. Gak segampang itu? Gak segampang itu, percayalah. Lu udah di market berapa tahun, Riz? Since 2017. 17 ya? Iya, tahun depan 10 tahun. Tahun depan 10 tahun. Iya. Mirip. Gue juga gak lebih baik lah. Gue dari 2016 tapi emang ngerasa sampai sekarang gue masih ngerasa kayak aduh kok gue masih bego ya gitu loh. Yeah. Saking ya apa ya, menurut gue tuh ya different market, different strategy, different structure gitu. Lu harus pelajari semuanya, fundanya beda semua gitu. Kalau lu terlalu cepat pindah market, ujung-ujungnya lu akan harus reset semua knowledge-nya lagi gitu. Dan itu gak gampang menurut gue. Gue sekarang kayak kan 3-4 tahun terakhir gue fokus kripto. Terus gue mau gara-gara udah fokus kripto, mau nyentuh saham atau CFD satu yang lain tuh udah males gitu loh. Ngerti kan? Karena kayak aduh, gue harus riset lagi nih fundanya nih. Nanti takut nyampur lagi nih gitu loh. Dan emang gak segampang itu. Gak cuman ilmu TA, support resistance, semua lu bisa apply ke everything tuh. Waduh. That small parts. Very small parts. Susah banget sebenernya. The real trading skills. Tadi yang lu bilang, buku-buku yang lu baca mungkin atau guru-guru mentor lu sekarang yang share, small parts. Ya. Ini dong, Riz, gue mau tanya dong kalau gitu yang lebih teman-teman retail lah gitu. Oke. Lu pernah loss tergede 6 weeks? Iyalah. Ya. Multi 6 weeks ya. Nah, multi 6 weeks. Terus cara lu recover emotionally itu gimana sih? Gue lebih penasaran ke itu. Cara lu bisa recover dari loss lu, pasti kan kena lah gitu. Iya. Lu pasti ada damage lah di sini. Nangis kan. lu gue mau tau dong recovernya lu tuh methodsnya lu ngapain gitu? Gue nonton Gue nonton satu klipnya gue lupa lagi, one of the billionaires, most billionaires lah. Mereka salah satunya Delio juga ya. Siapa? Delio, Ray Dalio, Cuban dan beberapa billionaires lain. Ya mereka ada masanya, termasuk mungkin kalau Indonesia Pak Sandi Uno. Oke. Ketika dihajar market, dihambalkan oleh market, losings, dan step yang gue lihat ya, yang common dari mereka semua adalah ya mereka keep going aja, slowly, step by step. Yaudah gue lose everything misalnya nih, atau bahkan go negatif ya. Setahu gue Daily itu go negatif ya, dia sampai rent kan, sampai minjem duit lagi. Terus gue lupa lagi satu hedge fund tuh yang oke juga. But ya mereka pernah gila, makes money, a lot of money, terus go to zero, back and negative. Dan mereka yang comeback itu ya mereka yang keep going. Oke, hari ini gue masih ada apa nih? Oke, hari ini gue masih harus trading. Gue hari ini selesaikan beberapa hal yang emang harus diselesaikan. Just keep going. Kalau lu quotes yang menarik tuh ya di situ ya. If you are in hell, ya masa lu stay in hell? Oke. Ya, you keep moving forward lah. Jangan keep in hell gitu. Tapi ya emang step by step, emang gak gampang. Ya in hell lu jalan di neraka emang sepanas itu dan sesusah itu. Di luar dari systems dan semua teori technical analysis gitu ya, funda segala macam, gue lebih interest kayak discuss about the psychology itself ke lu gitu. Kayak ada gak sih kayak practical way untuk lu bisa keep
semua psikologi lu tuh intact gitu loh. Nggak over hype atau nggak over lu terlalu pesimis gitu loh. Lu keep balance-nya tuh gimana sih? Karena menurut gue ya, again ini in my very humble and personal opinion, trade psychology lu itu tuh sebenarnya sangat-sangat inline dengan daily habit lu. Iya, betul. Ya kan, bukan cuman sekedar lu depan komputer gitu. Betul. Tapi lu di dalam kehidupan juga gimana gitu loh. Tips lu gimana sih, men? Untuk psychology ya. Anjay. Apakah lu kayak yang di Twitter cuman ruangan isinya tempat tidur sama komputer, sisanya no distraction gitu? Enggak sih. Itu kan jokesnya gitu kan. Iya. Lebih ke menurut gua tuh semuanya correlated, yang 3 core big skills tadi itu semuanya related satu sama lain. Oke. Dan jangan ada yang skip satu pun. Psychology atau emotions itu lu bakal lebih stable kalau lu udah punya convictions, udah punya kepercayaan bahwa si sistem lu udah play out. Ya, make sense. Lu udah back trades, lu punya data yang super banyak, dan udah kelihatan gua akan menjalankan playbook yang emang udah proven, punya edge. Jadi skills emotions gua tadi, fear and greed gua juga ke maintain balance karena gua tahu banyak datanya. Tapi kalau gue nggak punya ini, nggak punya sistem, nggak punya risk management even, psychology gue juga gue bakal greed, gue bakal fear. Karena rasa takut itu muncul karena ketidaktahuan sebenarnya. Lu uncertainties. Betul. Lu mau trade, SL gak ya? Gue 2 trade 3 trade ke belakang SL lagi, gitu. Tapi kalau lu punya data, this playbook itu dalam 1000 trades play out loh, 60% of the time. Jadi gue punya kepercayaan ya udah 60% of my convictions ini play out. Kalau nggak play out, gue tahu emang 40% of the time ini nggak play out. So 100 trades ke depan, lu bisa tahu, gue bakal win 60 nih, misalnya losing 40. Dan karena lu semua udah punya data itu, acuan data itu, ketika forward testing, ketika executing, at least fear and greed lu ke control, psychology wise. Jadi practical way-nya untuk lu justru bisa maintain fear, greed, atau mastering self emotions lu, build core skillsnya yang dalam dulu. Ketika skills tadi yang 2-3 tadi lu udah build, I think bakal inline lah. Banyak puasa dan doa gak ngaruh ya? Dikit lah ya. Menurut gua ngaruh sih. Ngaruh ya? Ngaruh juga ya? Ngaruh. Oke. Semua inline lah ya? Semua inline in life. Good traders yang gue tahu mereka juga punya habits yang bagus. Mereka fasting is good lah, gila ya. Makanya gue sangat menunggu nih. Gue sekarang by the way ada di worst conditions body health. Gue biasanya 1 bulan sebelum Ramadan gue udah di posisi tergendut gue. Oke. Nah gue ya thank God gue di Muslim tuh ada yang namanya Ramadan ya, puasa. Jadi gue every single year at least 1 month itu puasa gitu, fasting, dan itu bermanfaat banget. Lo kalau lagi bulan puasa trading lu lebih gacor nggak? Sama sih, sama aja. Cuman menurut gue diperlukan kayak resetting your body supaya lu punya badan physicals yang oke. Karena kan itu ngefeknya kemana, ke fatigue lu, concentrations lu, benar. fokus lu. Kalau lu ada di peak performance health, ya lu juga decisions lu di trading juga bakal bagus banget. Tapi kalau lu emang lagi sakit, mood lu lagi jelek, tadi ya core skills yang ketiga, psychology, itu termasuk health, physicals, maintaining your body, maintaining your health. Itu kan akan impacting ke your focus, concentrations, your executions. Dan trading itu not only analysis, not only skills tadi ya, tapi di executingnya, on process, ongoing running positions, lu bisa maintain gak? Gitu. Dan really good executions comes from a really good person yang emang punya discipline, punya fisiknya juga bagus. Jadi menurut gue ngaruh. Fasting berkorelasi. Fasting nggak ngaruh ke body health yang ngaruh ke otak lu, brain, how your brain think, dan itu ngaruh ke your concentration and everything. Itu ngaruh ke performance trades lo. Make sense. Sama kayak jadi atlet lah untuk trading juga. Make sense. Gila Riz,
Banyak banget anjir gue belajar dari lu hari ini. Gue yakin gue sendiri jujur ya, gue sendiri banyak banget belajar. Gue yakin teman-teman juga banyak dapat dari mulai apa tuh kayak outlook this year semua Gue Bitcoin. malah takut gue datang ke sini gue gak kasih value apa-apa. Enggak. Anjir gue aja banyak belajar. Bias gue juga kayak mulai kayak oke, gue harus lebih ya actually kan gue sangat biased kan gitu. Jadi kayak gue harus lebih neutral gitu dengan semua opini lu ini benar-benar kayak valid lah, semuanya valid. Kita harus lebih hati-hati and ya bisa jadi ya bakal ada greater opportunity juga gitu yang kita bisa foresee in the future. Kan gitu. selalu ada in the markets. Pasti ada selalu. Pasti ada ya. Mungkin terakhir gue mau tanya Riz buat lo anjir untuk menutup sesi kita. Jadi gimana nih menurut lo akhir dari drama Skyholic gimana? Aduh menarik lagi. Berat gue. Ya menarik lagi justru itu kayak gue tapi nggak tahu mau diskusi sama siapa anjay. Ya, tapi ya kemungkinannya dua kan itu kan pidana sama restoratif justice ya. Antara dua itu. Gue tanya lu dulu antara pidana sama restoratif justice menurut lu lebih possible mana? Damai apa enggak? Wah, gue nggak tahu lagi. Gue jujur no comment sih soal itu sih. Ya kan N-nya kan cuma dua itu kan. Either damai atau emang beneran. Tapi cuman kenapa sekarang ke apa ya? Gue nggak tahu lagi. Kayaknya way too personal aja gitu menurut gue. Gue nggak tahu ya. But I don't know. But, kan lagi rame banget kan kemarin gue liat sampai udah di podcast mana-mana gitu. Bahkan senior Pak Gema Guyardi juga udah keliling mana ngomongin mengenai hal ini. Nah itu ada statement yang seru banget yang gue juga pengen tanyain ke lu. Apa nih? Itu viral kan. Ada kubu yang percaya bahwa kalau misalnya raja kripto runtuh, kripto industri runtuh. Oh iya menarik. Ada yang bilang kalau enggak lah, it's just a small parts of the ecosystem. Kripto bakal tetap grow gitu, even stronger gitu. Nah, lu di kubu yang mana? Dua-duanya valid menurut gue. Oke. Karena both ways menurut gue ada benernya gitu loh. Gak bisa gue kayak punya tendensi untuk kayak gini, oke, in overall general crypto as industry ya gak bakal ngaruh lah gitu loh. Ya kan? Gak bakal ngaruh in general as a industry. Tapi kalau kita ngomong short term shock gitu ya, terutama di local player bisa jadi ada gitu. Tapi I think it's just apa ya, short term shock aja gitu loh, ngerti kan? Dan mungkin akan jadi kayak pertanyaan kemana-mana. Gue jujur aja ya, ini udah even my saudara-saudara gue, teman-teman nanya ke gue, menurut lu gimana ya? Gue nggak tahu gitu. Kayak gue prefer to not apa ya, engage lah. Gue kayak selalu kayak keep myself fokus lah dengan kerjaan. Ya dengan kerjaan, dengan mending gue pikirin bahan konten baru segala macam gitu. Dan instead of kayak terlalu engage dengan hal itu. Tapi ya gimana mau nggak mau kan, ini kan lagi ramai banget ya. Kalau menurut lu gimana? Yang jelas dampak positifnya ya, literasi mengenai hukum itu sendiri itu naik. Akan semakin kuat ya. Semakin kuat. Orang-orang jadi terus menurut gue budaya flexing bakal turun juga, drop. Dan ya overall menurut gue good for the industry. Terus kalau misalnya yang tadi apa raja runtuh, kripto runtuh, gue sih jujur that's super small minded ya. I think yang tadi lu bilang short term yes, shock and it's local only. Local only. Tapi kayak kalau kita bicaranya kayak 5-10 years ahead, bro itu dilupakan dan kita emang pasti. Still growing gitu. Terus gue nggak setuju juga orang yang compare crypto industry and binary option industry, bro, it's stupid. Oh enggak lah, jauh banget. Ya, jauh banget. So jauh banget. Kita nggak akan sama seperti marketsnya apa IKA atau DS. Ya, case sebelumnya gitu. Definitely crypto still here, will stay. So nggak akan jatuh. Di gue cuman consider kan gue baca tuh kayak statement Pak Oscar gitu ya. Memang gue ngerti di sisi apa ya, regulasi segala macam itu mungkin akan jadi lebih ketat dan bahkan ada kecenderungan ketika awal-awal ada shock ini akan menyebabkan over regulation ya. Bisa jadi di awal-awal gitu. Oh kemarin gue baca tweetnya Pak Lawrence kalau nggak salah. Dia bilang kalau memang short term shock ini benar-benar terjadi dan memang tuntutan dipenuhi, malah ada kecenderungan kan pasti akan ada pressure juga dong dari publik untuk kayak gimana sih regulasinya bisa sampai kayak gitu-gitu, dan biasanya tendensinya akan jadi over regulasi terlebih dahulu. Nah ini yang katanya bisa menghambat growth gitu-gitu loh. Tapi again ya menurut gua short term shock sekali lagi itu part of the short term shock aja gitu. Tapi kalau soalnya gimana ya, menurut gua pada akhirnya semua orang harus benar-benar mengerti fundanya gitu loh, ngerti kan?
Itu maksud gue, kalau orang yang benar-benar totally understand the funda of Bitcoin itself, nggak ngaruh sama kayak gitu-gituan. Iya, optimis pasti. Optimis nggak ngaruh gitu loh. Tapi kalau lu nggak ngerti fundanya, ya lu akan wah gimana gitu kayak. Iya kan? Lu mah ngerti funda jadi ya udah gitu kan. Ya kayak just ya udah gitu loh. Betul. Gitu. Tapi oke, gue mau tanya, menurut lo, gosip dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya, sorry ya. Menurut lu bersalah atau nggak? Siapa? Ya itu. Yang terlapor ya? Ya. Menurut gua pernah story. Guys, ini opini aja ya. Menurut gua dari story gua juga ya kemarin ya. Ada yang salah menurut gua. Dan nggak ada sih, lumayan banyak ya. Terkait, gue baru lihat landing page-nya kemarin. Oke. Kan dari gara-gara Skyholic lah kayaknya ya. Iya. Dan semua. Gue juga jadi, gue nggak tahu sebenarnya se-toxic itu ya. Cuman gue juga nggak tahu ya, gue nggak punya complete data. Jadi this is just my opinion. Kalian tetap perlu do your own research, dan salah apa nggak salah itu tetap nanti putusan pengadilan. Betul. Ini setuju. cuman beberapa hal yang menurut gue salah ya. Contoh, claiming win rates. Atau anything di financial markets, lu claim sesuatu untuk gain something from that, which is jualan kelas, tanpa ada real audits, tanpa ada real proof. Menurut gua itu praktis yang salah. Kayak gue mengiming-imingi lu, Bro Tobing, join gua, lu bayar ke gua 10 juta, lu copy trade gua, lu auto cuan. Something like that. Itu salah. Menjamin ada kepastian. Menurut gue itu salah. Di financials, lu mau jadi a professionals, financial educators, a professionals, traders. We all know markets is not 100% guaranteed. Oil aja bisa negatif. Iya. I mean, gak ada yang guaranteed gitu. Jadi menjamin sesuatu dengan kepastian lu copy pasti cuan, lu copy pasti menggandakan. Menurut gue itu praktis yang harus diperbaiki. Dan itu harus emang diregulasi yang tadi gue bilang di awal. Oke. Biar gak ada orang-orang yang, menurut gue, karena kita tahu IQ orang Indonesians atau banyak orang Indonesia yang akan termakan mudah. Jadi emang itu marketing paling enak buat jualan gitu, menurut gue. Jadi itu perlu diperbaiki. Kayak financial claims without audits, without real proof, itu perlu diatur. Apalagi yang tadi kita bilang di awal, jualan kelas ya, especially kalau ada, mereka kan konsumen, mereka punya hak mereka dong. Kalau lu menjanjikan lifetime, masa lu tutup 1 tahun? Masa lu tutup 2 tahun? Lu menjanjikan lifetime loh. Gue ya ke lu ya, Tobing, lu kalau mau dapat alpha gue nih, lifetime, seumur hidup, lu selama hidup, lu bayar ke gue segini, 50 juta ke gue. Lu bayar, next year gue potong. Gue gak pernah ngasih alpha lagi ke lu setahun. Kesel gak lu ke gue? Ya. 2 tahun. Dari sisi itunya ya. Ngerti. Dari sisi menurut gue ya ada hak konsumen yang menurut gue perlu di deliver lah. Kalau lu promising something, you need to deliver gitu. Kalau nggak deliver, ya udah lu coba diskusikan dengan baik-baik gitu dengan konsumennya, secara terbuka gitu. Nah, menurut gue praktis ini kedepannya bakal membaik perlahan, dan emang harus seperti itu. Dari itu yang lu bilang maturing ya. Maturing di situ gitu. Tapi dari segi yang bukan kelas, edukasi mengenai kriptonya itu sendiri, apakah akan naik? Menurut gue bakal makin naik kok. Dengan adanya kasus ini viral lagi, orang jadi malah bikin kepo menurut gue. Emang apa sih kripto? Emang apa sih Bitcoin? Emang scam ya? Gitu. Mungkin bakal jadi lebih baik lagi literasi atau edukasi mengenai kriptonya itu sendiri. Masuk ke kampus lah. Ntar gue sangat-sangat yakin semua exchange pasti ingin nge-push edukasi. Kalau melihat industrinya kolaps sedikit nih, ada satu yang mempengaruhi, gue sangat yakin semua exchange akan berlomba-lomba untuk memberikan edukasi yang baik. Dan semuanya akan compete memberikan literasi edukasi yang baik secara gratis. Agree. Gitu. Dan itu malah mengedukasi lebih banyak orang lagi. Viral satu,
dan orang-orang nantinya ke depannya bakal attentionnya dapat nih. Menurut gue as a clickbait bagus this drama. Jadi retailers banyak yang mungkin ngelihat apa sih. Tapi ke depannya karena industri punya kepentingan untuk industri ini, ekosistem ini untuk grow, mau nggak mau gue jadi harus bikin edukasi, bikin literasi yang bagus dan lain sebagainya. Mungkin kerjasama dengan kampus dan lain-lain. Jadi bakal lebih nge-push, ngecut orang-orang yang beneran di industri untuk ayo loh, ini nggak negatif loh, ini bagus. Jadi akan majoring ke sana. Edukasi bakal lebih naik. Jadi I'm super optimistic. Ya ini adalah short term shock doang. Tapi bahkan in a good way ya. Kalau di markets just like cuman apa ya, kayak mungkin kita apa itu ya? Weeks. Ini kayak down to support. Tapi down to support ya. Tapi bounce-nya akan really hard. Ya, will from a strong support lah ya. Strong support dan bounce-nya akan harder gitu. Akan lebih strong gitu. In my opinion ya. Ya gue agree lah. Long term gue still giga bullish. Ate akan selalu bikin podcast guys. Anjay. Kan selalu educating us gitu. Ya for fun lah. Oke. Seru sih, tapi gue bener-bener kayak menantikan sih. Bukan menantikan ya, walaupun gue secara pasif gue tuh penasaran gitu loh. Kayak sebenarnya siapa sih gitu. Itu yang gue paling penasaran. Dan anyway yang terlapor juga kan pernah gue undang kan ke Metapuls di Kemang. Yes. Kita ngobrolin beberapa hal mengenai WPA yang kita bahas di awal tadi. Mengenai kepenasihatan berjangka. Nah, gue di situ sangat-sangat menekankan bahwa kalau misalnya lu ada financial claims, kasih disclaimer, kasih disclosure. Kalau lu calling something, token something, dan lu emang tahu audience lu banyak banget dan akan menggerakkan market, disclose. Menurut gue disclosure and disclaimer itu dua hal yang berbeda. Itu penting. Betul. Disclosure bahwa lu misalnya kalau lu punya atau enggak gitu kan. Punya atau enggak, dan not only punya atau enggak, tapi lu disclose bahwa lu ada partnership gak with the devs. Lu disclose. Kalau emang lu ada partnership juga, lu disclose. Kalau itu partnership atau ads, lu disclose. So disclose bahwa lu punya barang, disclose bahwa lu partner with them. Itu perlu dinyatakan. So your followers know. Oh oke, kalau misalnya gua dibuang jadi Excel liquidity doang, oh gue tahu gitu. Tapi ya yang penting lu disclose dulu di awal dan lu disclaim, lu nggak menjanjikan ini bakal naik 500%, 1000%. Lu nggak menjanjikan itu, tapi lu menjanjikan kasih tahu dulu risikonya. There's a potential drawdown 90% loh guys. Gue emang ini looking for risking 90% of my capital katakanlah to gain 500%. Gitu. Jadi kasih tahu dulu risikonya. So gainnya ketahuan. Karena takutnya apa? Ketika lu nggak membicarakan risikonya, lu nggak disclose dan disclaim, dan lu hanya menjanjikan upside-nya, which is the 500%, 1000%, orang yang bego akan pinjam duit ke bank 500, dia ngejanjiin. Dan ngerasa ini certain gitu ya. Dia punya certifications kok, berupa mungkin bukan real certification berupa gue kaya gitu. So kemakan lah bro, kemakan akhirnya kayak ada janji tadi naik 500.000%, yang dilakukan ya berani jadinya minjem duit sana sini, atau nggak hanya minjem untuk dirinya sendiri ya, tapi dia akan nge-call lagi ke teman-temannya, bro si ini beli ini loh, dia menjanjikan naik 500%, dan dia akan bilang ke orang lain, bilang ke teman-temannya, jadi akan jadi efeknya domino efek kemana-mana. Dan ketika ternyata itu rugi, rontok gitu kan, tanpa ada disclose, tanpa ada disclaim, hanya ada janji profit, yang terjadi adalah orang-orang tadi yang kena domino efek semuanya rugi, back to zero. Siapa yang salah bro? Itu kan. Dan menurut gue yang paling penting mens rea-nya kan, niatnya. Gue nggak tahu niatnya apa gitu dengan hanya menjanjikan kenaikan tanpa ada disclosure apa disclaimers. Mens rea-nya kan harus dilihat ya. Kalau menurut gue selama intensinya baik, lu misalnya mengedukasi, meliterasi, oke ada potensial naik 500%, tapi lu juga disclose, lu disclaim, lu juga educating why-nya, kayak why this is gonna go up 500%, tapi why juga ini ada potensial turun 90%. Selama lu ada clear all context yang lu share ke publik, apalagi lu punya power, influence, bisa ngegerakin your audience untuk decide something financially, ya.
Dan itu decision financial itu sangat krusial loh. Domino effect-nya ya. Kalau misalnya semua orang all in, punya keluarga, punya anak, tiba-tiba semuanya down 90%, anak-anaknya gimana bro? Yang mungkin itu ada uang anaknya untuk sekolah, mungkin itu ada uang dia untuk menikah, mungkin ada. Jadi itu yang selalu terjadi kan selama dan ini. itu yang selalu terjadi. Tapi itu semua mungkin bisa dihindari kalau misalnya ada disclosure, ada disclaimer, dan ada pemberitahuan risiko bahwa ini ada potensi. Ketika ada pemberitahuan risiko, at least oke, ini duit dapur gue nih, tapi dia ada pemberitahuan risiko bahwa ini potensialnya ada turun juga nih 90%. Oh, gue masukinnya 2-3% deh. So apakah orang yang ngikut-ngikut ini bego? Menurut gue orang-orang ini udah bayar untuk diedukasi. So wajar mereka bego bro. Kalau udah pintar mereka gak akan bayar untuk edukasi. Kan mereka bayar itu untuk di-educate supaya mereka pintar. Not only the potential upside, but to manage the risk juga. Educate them. Gue udah bayar, gue perlu diedukasi gitu. Not only the potential upside, tapi ya potential downside juga di edukasi. Gitu. Interesting. Jadi benar-benar. Ya gue bayar karena gue bego, gue pengen belajar semuanya. Tapi kalau gue bayar, gue pengen masuk edukasi tapi gue dibego-begoin, ada yang salah harusnya. Gitu. Tapi ya again gue optimistic with the future lah. Menurut gue future tetap lah ya. Yes, overall. Dan ini mengarah ke arah yang lebih baik. Dan semua orang, semua influencer KOL juga akan melihat lah, belajar dari kasus ini juga. Oh, this is bad practice. Good practice-nya itu ini. Bukan berarti gue yang paling bagus good practice-nya ya. Gue juga sangat belajar baru dari kasus ini. Gue ngikutin, gue share ke ChatGPT juga, ke AI, and so on, untuk discuss at least law-nya, hukum-hukum pasal-pasal apa dan sebagainya. Itu gue pelajarin. Ini. Jadi menurut gue kedepannya literasi ini bakal meningkat. Terus ya gue harapannya kayak budaya claiming without real certification atau real proof, real audited proof, terutama di bagian financials, itu akan membaik. That's my take bro. Ya. Strongly agree. Dan hopefully kalau memang nanti ada certification dan lain-lainnya, ya yang monetize aja lah. Ya monetize aja, betul. Gue soalnya udah dengar kalau bahkan sampai kayak semuanya bakal kena gitu. Ya gue advice janganlah, yang monetize aja lah yang kena. Yang non monetize nggak usah lah gitu loh. Ya memang jadi biar yang monetize juga lebih punya tanggung jawab juga kan gitu, karena mereka juga contribute gitu. I see. Tapi ya ada pentingnya juga untuk educating the KOL or influencersnya itself. Betul. Ya walaupun nggak melalui certification ya, tapi mungkin dari OJK atau Bapeptinya memang mereka juga ada, mereka kalau nggak salah sekarang ada literasi kripto ya, ada bulan literasi gitu. Februari atau Maret nanti. Nah KOL atau influencer ya udah join itu aja di literasi. Gitu. Dan emang audiensnya juga perlu dikasih edukasi juga gitu. Not all KOL, not all influencers, apa yang mereka omongin, even gua in social media atau di podcast ini juga semuanya benar. Betul, agree. Jadi kayak skills critical thinking itu juga tetap harus diasah lah. Lu jangan asal percaya gitu. Cuman karena orang tersebut kaya atau ngeklaim kaya atau convincing. Agree. Gokil man. Seru banget man, gokil. Gue tapi benar-benar look forward end-nya bakal gimana sih nanti. Gue juga. Gue look forward tapi ya sebagai penonton aja. Sebagai penonton juga. Literally sebagai penonton. Sebagai penonton dan sebagai pelajar. Iya benar. Menurut gue kasus ini akan membawa banyak sekali lessons learn ya untuk semua pihak. Betul. Baik exchange, baik KOL, influencer, baik educators, retail, kita semua bakal tereducate gitu. Benar. So ya bakal lebih mature. Seru. Gila men, gue thank you banget. Gila kita ngomong udah ngalor ngidul sejam lebih. So many lessons yang gue belajar dari lu, terutama untuk kayak menghilangkan bias ke gue dan mungkin lebih melihat gold sebagai opportunity in this year, karena
upside potentialnya it's very good still menurut lo. But ya we'll see. Tapi again teman-teman, gue mau bilang lagi sama kalian, nggak ada yang kita omongin ini financial advice ya, nggak ada. Not financial advice. Kita semua, gue pure ngorek-ngorek dia, kita ngobrol santai aja, anggap aja ini obrolan tongkrongan ya. Jadi nggak ada ya. Semua tadi event sebut harga semua not financial advice ya again ya. Riz, gila Riz, thank you banget Riz udah datang lagi. Gua juga makasih banyak, lu Gila. masih percaya sama gua, Ya masih percaya mau lah, gila. masih undang gua. Percaya banget lah, gila. Once Di again- episode pertama soalnya gua sharing all the losses bro. Tapi seru. Nanti mungkin kita ketemu lagi, bakal banyak update yang lebih seru lagi. But guys, thank you. See you in next episode. Bye bye. Guys, thank you so much ya. Hopefully you guys learn something dari sini. Let's go. Let's go.